di Games Plus Gaming, channel yang akan membahas seputar video games dan juga geek culture, juga sedikit pop culture. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah game yang mungkin ini bisa dibilang sangat legendaris ya, dan sangat ditunggu-tunggu juga sama gamers gitu, karena udah lama banget ditunggu sequelnya sebenarnya. Ini namanya Dragon Ball Sparking Zero. Nah, sebenarnya Dragon Ball Sparking Zero itu apa sih? Kalau mungkin ini kan ahlinya Dragon Ball nih, kita bisa bilang nih masternya. Yoi. Ya, kalau dilihat dari trailernya sih ya, kalau kalian lihat tuh Sparking Zero tuh sebenarnya nostalgia dari game Dragon Ball berapa tahun yang lalu tuh. Kalau kalian ingat waktu di zaman PlayStation 2 tuh ada namanya Budokai Tenkaichi. Itu tuh lebih ke situ base-nya gitu. Nah, pada zaman itu kan Budokai Tenkaichi tuh keren banget gitu. Bagus banget dengan mekaniknya, terus dengan karakternya, terus ada campaign-nya juga. Nah, itu dibawa kembali ke Sparking Zero tapi dengan penambahan karakter-karakter yang terbaru. Jadi dari segi visual grafis juga pasti lebih bagus kan? Pasti lebih bagus, dan mekaniknya juga lebih keren pastinya. Berarti itu udah hampir sekitar 15 tahun yang lalu ya? Iya benar, zaman PS2 ya. Buat bocil-bocil rentalan nih. Iya. Wajib main nih. Itu gamenya tuh terkenal game Rusak stick. Itu dia. Ya itu dia. Salah satu game itu ya. Oke. Nah, ini tadi kan dibilang ada beberapa karakter baru nih yang itu berarti dari Dragon Ball Super ya? Iya, Super juga masuk. Terus Super yang series sama Super yang movie juga masuk, kayak Broly yang baru tuh yang Super masuk dia, tapi Broly yang kami juga ada. Nah, di sini menariknya sebenarnya kalau di Sparking Zero. Jadi nggak cuma mekanik sama grafiknya yang baru yang lebih menarik, tapi ada interaksinya juga. Interaksinya itu lebih menarik karena ketika contoh karakter Dragon Ball dari seri sebelumnya, katakanlah Broly yang lama ketemu Broly yang baru, itu akan ada interaksi tersendiri dia. Dia seperti ngomong jadi kayak ada kayak cutscene gitu ya. ya. Ya, kayak dia ngomong lu kayak gua gitu. Gua, nah dia juga bilang gua gak kayak lu, tapi gua lebih kuat gitu, kayak gitu. Jadi seru. Jadi kayak Broly 94 ketemu Broly yang baru, terus juga Frieza yang lama first form sama final form ketemu. Nah, itu interaksinya bagus lagi gitu, beda lagi gitu. Jadi keren lah gitu. Oke. Berarti emang banyak banget tambahannya dari yang sebelumnya ya. Oke. Interaksinya itu sih yang mungkin bisa jadi yang menarik ya. Dari seriesnya, dari movie-nya itu ada semua gitu. Jadi benar-benar digabungin gitu semua. Memang di Budokai yang di PS2 tadi kan juga nggak ada kan? Nggak ada interaksi itu. Nah, ini interaksinya keren banget, gak cuma sekedar itu, tapi kadang ketika satu keluarga bertarung gitu, si Goku melawan anaknya, nah itu ada interaksinya juga sendiri, unik banget gitu. Dan karakter juga banyak banget, Jiren semua ada. Oke. Keren. Nah, buat yang belum lihat trailernya, kita kasih cuplikan trailernya berikut ini. Silahkan lihat. This guy's stronger than I thought he'd be. Then you can go ahead and die. Believing in each other, that's what makes us who we are. See you in hell! I need to get my act together.
itu tuh gitu. Iya. Itu yang harus dimainin tuh. Itu bakal iya. jadi calon-calon game rusak stick lagi nih. Kalau main di konsol. Kalau di konsol. Tapi Kalau di PC ya ngomong keyboard. tentang PC ataupun ini lebih ke pengalaman ya. Kalau gue pribadi sih jujur gue lebih senang pakai konsol sih, pakai stick. Iya sama sih sebenarnya. Lebih apa ya? Lebih kayak presisi aja gitu. Nggak cuma presisi, kalau gua sendiri sih, kalau gua pribadi nggak cuma presisi tapi lebih nostalgia aja. Benar. Oh iya, Karena gua dulu rental PS gitu. Iya. dan dulu tuh main Budokai Tenkaichi tuh pas main pakai analog kan. Oh iya. Iya diputer-puter ya. Benar-benar. Benar. Tuh berasa banget nostalgianya. Nah, ngomong-ngomong soal nostalgia nih, mungkin banyak juga yang nggak tahu sebenarnya itu Dragon Ball tuh apa sih gitu kan. Biasa kayak dia nih, dia juga kurang ngerti. Nah, mungkin lu bisa jelasin dikit nih Dragon Ball tuh Karena kalau dari yang gue tahu nih, gue umum kan, gue ngeliatnya Dragon Ball itu cuman ya Goku. Si Goku ini lahir ya kan, anak kecil dari batu, terus dia punya buntut kerak, terus dia ternyata dari bangsa Saiyan, udah. Gitu. Dia kalau misalkan ngumpulin 7 bola naga, bisa summon naganya, terus dia minta wish dikabulin gitu doang yang gue tahu. Jadi sebenarnya ide awalnya Akira Toriyama itu bikin Dragon Ball ini, Son Goku ini sebenarnya adaptasi dari Journey to the West. Oh, oke. Jadi Son Goku sendiri ini Son sebenarnya Gokong. Son Gokong atau Sun Wukong. Ah. Makanya dia punya ekor, dia bisa jadi kera raksasa persis sama kayak si Sun Wukong gitu, Son Gokong gitu. Cuma lama-kelamaan dia berimprovisasi, akhirnya si Son Goku ini punya ras sendiri. Jadi dia alien dari planet namanya planet saya gitu. Nah, bangsanya itu bangsa saya gitu. Yang planet itu planet Vegeta namanya. Gitu. Nah, bangsa saya terus dipimpin sama ayahnya si Vegeta, Prince Vegeta gitu. Oh, oke. Nah, ini kan kalau kita ngomong Dragon Ball ya, itu kayaknya zaman gue belum lahir aja tuh udah ada gitu. Betul. Nah, tapi kan kalau kita lihat sampai sekarang tuh fansnya masih banyak gitu kan. Nah, itu tuh kira-kira kenapa ya kok bisa sampai sekarang? Iya, sustain gitu. Kalau menurut gue pribadi sih karena pertama IP-nya ini kan kuat. Benar. Kuatnya IP Dragon Ball ini. Terus kedua, dia benar-benar ngikutin zaman. Benar. Dari animasinya, seriesnya, kualitinya juga ngikutin zaman. Walaupun dia udah jadi zaman dulu, tapi kualitasnya juga tetap ngikutin zaman. Nah, dari waktu movie-nya juga animasinya tahu sendiri kan bagus banget, keren banget. Dan Dia bahkan benar-benar sebenarnya ngikutin zaman. Dragon Ball juga jadi salah satu inspirasi anime-anime yang Benar. lain kan. Iya, benar. Kayak Naruto, Iya. dia kreatornya sendiri mengaku Salah satu ngakuin menjadi gitu, 3 ya. top big 3 lah ya. Iya, bisa benar. dibilang kan. Nah, kalau menurut lo nih, dulu kalau gue ya pas nonton kebetulan dulu gue nontonnya pas lagi adegan Cell nih, Cell turnamen ya. Nah, itu menurut gue tuh ikonik tuh. Nah, kalau buat lo tuh yang paling ikonik tuh momennya apa? Nah, kalau ngomongin soal itu kan di Dragon Ball tuh pertama ada Dragon Ball, kemudian Dragon Ball Z, kemudian kan Super itu sebenarnya canon tapi agak terpisah gitu. Nah, di Dragon Ball Z ini kan ada banyak saganya, Frieza saga, Iya. Cell saga, Buu saga. Nah, emang kalau menurut gue pribadi Cell saga yang paling epic ya. Paling epic. Di situ tuh benar-benar diliatin kekuatan Gohan dan momen yang paling apa ya istilahnya sangat berkesan buat gua tuh pada saat yang namanya Father Son Kamehameha tuh yang pas Gokunya mati, terus dia ngasih semangat ke Gohan buat ngalahin si Cell meskipun dengan tangan satu tapi dia ada di situ gitu tuh. Tapi untuk transform dari si Cell Frieza ini lebih banyak mana sih? Frieza ya? Frieza. Tapi kemarin Cell akhirnya kan dapat movie juga. Dapat form baru namanya Cell Max. Sebelumnya kan Perfect Cell. Terus ditransform lagi jadi Cell Max namanya yang terakhir tuh yang super terakhir yang hero. Nah, itu. Iya, makanya jadi itu kan karena banyak momen-momen ikonik itu juga yang jadinya semua orang tuh jadi kayak wah ini momen ini nih yang bikin gue inspirasi atau kayak gimana gitu. Dan yang bikin gua tiap hari Minggu nungguin di rumah tuh nonton film serinya ini dulu di TV. Nah, ini dia. Iya. Oke. Nah, kan ngomong-ngomong nih
baru-baru ini ya. Baru-baru ini kan ada animenya juga, anime baru udah keluar lagi ya. Oh iya, seri baru namanya Daima. Daima ya. Jadi idenya ini, Daima ini pertama kan kita ada seri yang namanya Dragon Ball, kemudian Dragon Ball Z. Nah, yang tadi gua bilang terus Dragon Ball Super itu kan canon tapi terpisah. Nah, ada lagi namanya Daima. Daima ini bener-bener di bawah si Z. Jadi Daima ini bakalan nge-explore dunia Majin atau Demon Realms. Jadi bakalan langsung menuju tertuju dari waktu si Busaga itu kan kita dikenalin namanya Majin tuh, Babidi, Dabura kan. Nah di situ jadi nantinya bahkan explore Majin Realm atau Demon Realm itu di situ. Jadi si Demon Realm itu bakalan terpisah dari yang namanya Hell. Jadi Hell sama Demon Realm itu beda. Jadi Demon Realm itu punya realm sendiri. Jadi kayak universe biasa. Maka dari itu Kai itu nggak bisa masuk ke situ. Gitu, Supreme Kai itu nggak bisa. Sebenarnya si Dragon Ball Daima ini friendly nggak nih untuk orang-orang yang nggak ngikutin Dragon Ball kayak gua untuk langsung nonton ke Daima? Aman nggak sebenarnya? Aman karena ini bakalan jadi sesuatu yang fresh. Karena si Goku, Vegeta dan yang lain itu bakal jadi karakter dengan tampilan yang baru, yaitu anak-anak gitu. Karena permintaan dari antagonisnya gitu, menggunakan Dragon Ball dari yang realmnya. belum pernah nonton Dragon Ball sama sekali bisa nonton Daima. Nah, ngomong-ngomong kita lihat dulu trailernya ya untuk Dragon Ball Daima. 포르다라 또 도토르시 푸피리 또 파로 포르다라 또 도토르시 푸피리 또 파로恐れるものは全ていなくなりましたそろそろねさあやってるぞ俺はグロリオ頼みがあるパンチだよろしくパンパカパーンなんか面白そうだなBener ya, jadi anak kecil semua ya. Ya itu gara-gara wishnya si Goma, namanya karakter barunya, villainnya, calon villain itu namanya Goma. Dia itu satu ini sama si Babidi dan si Dabura sebelumnya, masih satu family lah. Gitu. Nah Dabura ini dulunya kan Demon King kan. Iya. Kemudian mati. Nah dia pengen ngambil posisi itu si Goma itu. Nah caranya adalah untuk bisa ke situ dia nggak mau para fighter G ini ngalangin jalannya dia, jadi dia caranya itu berubah jadi kecil karena biar nantinya kemampuannya nggak sama, terbatasi gitu. Makanya dia pikir dengan cara seperti itu. Gitu. Dan juga Dragon Ball Daima ini udah tersedia sebagai DLC di game Dragon Ball Kakarot. Berarti ada karakternya juga. Ada karakter dan realmnya itu, dunia itu udah ada. Demon realmnya itu tadi ya. Udah ada. Jadi bahkan dari Dragon Ball sebelumnya sampai terakhir di yang Ultra Instinct kan, bahkan di Daima di game Dragon Ball Sparking Zero ini udah ada. Sparking Zero dan Kakarot. Dragon Ball Kakarot itu beda lagi ya? Beda lagi ya? Kakarot beda lagi. Kakarot. Nanti ada Demon Realm namanya di Kakarot itu. Keren banget sih. Kalau Sparking Zero belum dia. Nah ini kan juga katanya Dragon Ball Daima ini
bisa dibilang karya terakhirnya Akira Toriyama sebelum meninggal kan. Jadi katanya dia itu yang sekali langsung mengawasi produksinya gitu. Iya, dia mengawasi dan dia juga bikin dan katanya put more effort daripada sebelumnya gitu. Jadi dia lebih benar-benar lebih terjun langsung gitu dari yang dari yang sebelumnya atau dari Dragon Ball Super gitu. Jadi makanya ini karya terakhirnya, tapi ya belum sampai rilis dia udah meninggal. Sayang banget. Mungkin salah satu bentuk dedikasi dia untuk para pecinta Dragon Ball. Benar banget. Jadi ya bisa dibilang ini juga untuk mengenang ya. Iya, mengenang dan memperingati juga 40 tahun Dragon Ball. Oh, gila udah 40 tahun. 40 tahun, nggak kerasa. Gua aja belum sampai segitu umur gue. Sahabat. Gue belum pernah jadi cosplay Piccolo lagi. Sebagai bentuk perayaan. Bentuk perayaan. Iya dah, cosplay Piccolo. Oke, jadi begitu aja untuk hari ini. Tentunya buat kalian yang mau memainkan Dragon Ball Sparking Zero itu sudah tersedia di PC, bisa dapetin di Steam, melalui Steam. Lalu juga ada di Xbox Series dan juga PS5, PlayStation 5. Nah, kira-kira lu pada mau main gak Dragon Ball Sparking Zero ini? Kalau gue pribadi sih gue bakal main, karena yang pertama gue pernah main waktu di PS2, tapi gue memang gak ngikutin ceritanya. Dan mungkin dari gue main Dragon Ball Sparking Zero ini, gue bakal bisa tahu nih, karena pasti ada story-nya kan. Iya, ada story-nya. Jadi gue bisa ngikutin yang gak gue tahu awalnya, jadi gue tahu dari game Dragon Ball Sparking Zero. Oke, kalau lu sendiri gimana? Jelas gue tertarik banget buat mainin karena dari sisi nostalgianya dapet, terus juga dari segi grafis dan mekanik juga yang udah kekinian, lebih udah canggih lebih canggih dan more destruktif gitu. Itu band udah kayak gitu demennya gitu, bisa ngancurin gedung. Iya benar. Kalau environment hancur ya gitu. Nah di sini tuh bakal lebih destruktif katanya. Itu bakalan lebih bagus, satisfying banget gitu kalau bisa kayak gitu kan. Oke, gitu. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, dan semoga kalian juga menikmati ya episode kali ini. Jangan lupa juga subscribe juga, follow kita juga di sosial media kita ya, Games Plus Gaming. Dan kami pamit dulu untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye bye.